Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Wijaya. Eh, di video kemarin atau video sebelumnya kita telah membahas macam-macam zakat, zakat pertanian, peternakan, terus zakat perusahaan dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zakat perdagangan atau perniagaan. Nah, sebelumnya dan bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan ini. Tapi sebelum kita menghitung cara perhitungannya, kita harus tahu dulu nih apa itu zakat perniagaan atau perdagangan. Jadi zakat perdagangan atau perniagaan itu adalah segala sesuatu apapun yang halal dijual dan juga menghasilkan keuntungan, lalu dari hasil keuntungan dagang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Nah, nisabnya itu sebesar seperti nisab emas, yaitu 85 gram, dan kadarnya itu yang harus dikeluarkan 2,5%, dan telah mencapai 1 tahun dalam kepemilikannya atau haul. Nah, sebagai contoh, misal Pak Ahmad adalah pedagang ayam potong di suatu pasar, dan dalam 1 bulan Pak Ahmad bisa mendapatkan keuntungan bersih 15-17 juta per bulan. Nah, jika 1 tahun Pak Ahmad bisa mendapatkan keuntungan sebesar sekitar 105 juta rupiah. Nah, nisab zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad itu berapa? Jadi nisab dagang itu nisabnya sama seperti nisab emas kan ya, sekitar 85 gram. Jika dikalikan, misal harga 1 gram emas itu 1 juta, berarti 85 juta. Nah, Pak Ahmad ini dalam 1 tahun bisa mendapatkan keuntungan sebesar 105 juta. Berarti itu Pak Ahmad sudah dikenakan wajib zakat. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Jadi Pak Ahmad itu kita kalikan dulu, kan 85 juta sudah dikenakan zakat. Nah, jadi 105 juta dikali 2,5%, hasilnya berapa? Hasilnya sekitar 2.265.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad sebesar 2.265.000 rupiah, seperti itu. Lalu terkait zakat pertanian, perkebunan atau kehutanan itu ya, dan bagaimana cara perhitungannya. Jadi zakat pertanian itu adalah zakat dari hasil pertanian yang dikeluarkan setiap pasca panen. Nisabnya itu 5 wasak, sekitar kurang lebih 750 kilogram beras. Kadarnya itu 5% apabila menggunakan banyak tenaga kerja, seperti membuat irigasi untuk perairan, kan perlu mengeluarkan banyak biaya. Nah, itu zakatnya 5%. Apabila hanya mengandalkan turun hujan, itu zakat yang harus dikeluarkan itu sebesar 10%. Jadi hasil panen dikalikan 10%, seperti itu jika hanya mengandalkan turun hujan. Apabila menggunakan banyak tenaga seperti membuat irigasi sehingga banyak pengeluaran, maka kadarnya 5%. Jadi hasil panen dikalikan 5% sama dengan hasil zakat yang harus dikeluarkan. Contoh misal, Pak Ali seorang petani, beliau menanam padi seluas 2 hektar. Nah, pasti Pak Ali dalam menanam padi ini menggunakan air yang mengalir dari irigasi yang telah dibuat olehnya beserta tenaga karyawannya.
juga selain dari irigasi, Pali juga mengandalkan air hujan seperti itu. Lalu pada masa panen dari sawah yang seluas 2 hektar itu, Pali mendapatkan 8 ton padi. Padi tersebut digiling dan menghasilkan beras sebanyak 7.100 kg atau 7,1 ton. Dan dalam nisab pertanian itu sebesar 5 wasak, kurang lebih 750 kg beras. Nah, jadi Pali ini dikenakan wajib zakat. Dan lalu berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan oleh Pak Ali untuk dibayarkan zakat tersebut? Nah, kan tadi sudah disebutkan ya bahwa 5% itu apabila menggunakan irigasi, yang dimana ketika membuat irigasi itu perlu banyak mengeluarkan tenaga dan uang. Juga jika 10% itu hanya mengandalkan air hujan. Nah, apabila yang digunakan itu keduanya, berdasarkan dari basnas.go.id, jika keduanya itu dipakai, maka kadar yang harus dikeluarkan itu sebanyak 7,5%, karena Pali menggunakan perairan irigasi dan air hujan. Lalu bagaimana perhitungannya? Jadi hasil panen yaitu beras sebanyak 7.100 kilogram atau 7,1 ton lah, dikali 7,5%, maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ali sebesar 532,5 kg beras, seperti itu. Lalu yang terakhir, zakat perusahaan dan bagaimana cara perhitungan zakatnya. Oke, zakat perusahaan itu apa sih? Yaitu apabila perusahaan yang bergerak dalam perdagangan, maka produk-produk yang dijual haruslah produk yang halal dan juga dimiliki oleh orang-orang Islam. Apabila perusahaan yang bergerak pada bidang jasa seperti akuntansi syariah, e-commerce syariah, aplikasi jasa dan sejenisnya, juga perusahaan yang bergerak dalam bidang ekonomi seperti bank syariah, koperasi syariah dan sejenisnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, nisab, waktu, kadar, dan cara pengeluaran zakatnya, yaitu perhitungan pengeluaran zakat perusahaan berdasarkan pada perhitungan laporan keuangan, yaitu neraca dengan mengurangkan hutang lancar dan aktiva lancar. Saya ulangi, perhitungan pengeluaran zakat perusahaan berdasarkan pada perhitungan laporan keuangan, yaitu neraca dengan menggunakan hutang lancar atas aktiva lancar. Lalu zakat perusahaan yang harus dibayar itu dari metode laba bersih, metode aset bersih, metode modal bersih, dan metode dividen. Lalu cara perhitungannya, yang pertama, aktiva lancar dikurang hutang lancar sama dengan zakat yang harus dikeluarkan. Lalu laba sebelum pajak dikali 2,5% zakat. 2,5% sama dengan zakat yang harus dikeluarkan. Laba setelah pajak dikali 2,5% sama dengan zakat. Jadi sebelum mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan dulu keperluan, harus dilunaskan dulu hutang-hutang perusahaannya, harus dilunaskan dulu pajak perusahaannya. Lalu setelah itu, jika sudah lunas semua, sudah dibayarkan semua, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan, seperti itu.
Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.